Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, kira-kira 200 meter dari Masjidil Haram, pada hari Senin menjelang terbitnya fajar tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bala tentara Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah dengan bermaksud untuk meruntuhkannya. Mereka datang dengan mengendarai gajah, namun penyerangan itu gagal total karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil dan menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka, seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Muhammad SAW lahir 50 hari setelah peristiwa itu. Demikian itu menurut Ibnu Ishaq. Ada pula pendapat yang menyatakan 30 hari, 40 hari, dan 55 hari. Tanggalnya pun terjadi perbedaan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 9, 13, 17, dan 18 Rabiul Awal. Namun penduduk Mekah sependapat tanggal 12 Rabiul Awal karena mereka dahulu kala mengadakan ziarah ke tempat itu pada setiap tanggal tersebut. Adapun saat kelahiran beliau itu menurut yang masyhur menjelang terbitnya fajar. Pada waktu itu doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilahirkannya Nabi Muhammad SAW pada Rabiul Awal. Musimnya bunga berkembang atau musim semi adalah merupakan isyarat bahwa ajaran yang dibawanya akan berkembang di seluruh dunia. Mengenai silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Qinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan seterusnya. Sedangkan untuk seterusnya kepada Nabi Ibrahim itu masih berselisih pendapat tentang ahli sejarah. Ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah, meninggal dalam perjalanan pulang sehabis berniaga dari Syam. Lalu ia singgah di Madinah. Kemudian ia jatuh sakit dan tiada lama meninggal dunia dan dimakamkan di situ. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Sejak dalam kandungan telah nampak tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibu undanya, yaitu Siti Aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat membuka pintu surga Firdaus dan memberitahukannya kepada semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah yang tadinya kering menjadi subur, pohon-pohon kayu berdaun rimbun dan berbuah lebat, angin berhembus sepoi-sepoi, binatang-binatang di darat dan di laut ramai menggembira memperbincangkannya. Menurut keterangan Siti Aminah, ketika kandungannya genap 6 bulan, datanglah seseorang yang tidak dikenal pada suatu malam seraya mengatakan, "Hai Aminah, sesungguhnya Anda mengandung seseorang pemimpin besar. Apabila lahir kelak, namakanlah dia dengan Muhammad." Waktu itu aku sendirian dalam kamar, sedangkan Abdul Muttalib tawaf keliling Ka'bah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ku dengar suara gemuruh, gegap gempita, dan kebersamaan dengan itu kulihat seekor burung-burung menyapu-nyapukan sayapnya ke hatiku. Maka hilanglah ketakutanku. Aku berpaling. Tiba-tiba tampak di hadapanku semangkuk minuman berwarna putih. Lantas aku meminumnya. Serentak dengan itu kulihat cahaya memancar sampai ke langit. Kemudian muncul wanita-wanita setinggi pohon kurma, seolah-olah putri dari Abdul Manaf. Mereka langsung memegangku dalam keadaan gugup dan tercengang. Aku bertanya tentang perihal mereka. Mereka menjawab bahwa mereka adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun yang beriman, Siti Maryam, anak Imran, dan bidadari dari surga. Kemudian beberapa laki-laki tegak berdiri di angkasa memegang beberapa cerek dari perak dan beberapa ekor burung yang paruhnya dari permata zamrud dan sayap-sayapnya dari permata yakut memenuhi kamarku. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pemandanganku, maka kulihat belahan bumi dari timur ke barat. 3 buah bendera berkibar, satu di timur, satu di barat, dan satu lagi di belakang Ka'bah. Sejurus kemudian aku pun melahirkan Muhammad dengan dirawat bidan-bidan dari surga tadi. Kulihat Muhammad sujud ke lantai lalu mengangkat jari-jari tangannya ke langit. Sesudah itu kudengar suara ghaib yang menyatakan, "Bawa dia keliling bumi dari timur ke barat dan masukkan ke dalam laut supaya semua makhluk mengenalnya."
Kemudian suara gaib itu pun hilang. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, memancarlah sinar dari Siti Aminah sampai ke negeri Syam, Syria, sebagai isyarat pada suatu waktu kelak Nabi Muhammad SAW akan berkunjung ke sana. Menurut seorang ulama, Nabi Muhammad SAW lahir tidak seperti manusia lainnya, yaitu keluar dari kemaluan ibunya, tapi dari dalam perut ibunya keluar cahaya yang begitu terang, lalu terlihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersujud. Menurut riwayat lain, Nabi Muhammad SAW lahir dengan meletakkan dua tangannya di lantai, mengangkatkan kepalanya ke langit sebagai pertanda ketinggian martabatnya dari semua makhluk. Beliau lahir dalam keadaan bersih, sudah berkhitan, sudah terpotong tali pusarnya, wangi, bercelak mata dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ahli sejarah, beliau dikhitan oleh Abdul Muttalib sesudah berusia 7 hari, dan suatu upacara jamuan, dan sekaligus menamakannya dengan nama Muhammad. Serentak dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, singgasana kaisar di Madain runtuh. Api sembahan orang Majusi di Persia sejak 1000 tahun menyala menjadi padam. Menurut riwayat lainnya juga, ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, berhala-berhala di sekitar Ka'bah jatuh lalu bersujud karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertumbuhan badannya begitu cepat. Umur 3 bulan dapat berdiri, umur 5 bulan dapat berjalan, umur 9 bulan telah cukup kuat untuk berbicara dengan lancar. Beberapa hari beliau menyusu kepada ibunya, kemudian disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, budak Abu Lahab yang dimerdekakannya setelah mendengar Nabi Muhammad SAW lahir. Suwaibah selain menyusui Nabi Muhammad SAW, juga menyusukan anaknya, menyusukan Abu Salamah, dan sebelum itu menyusukan Hamzah, paman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW disusukan kepada Halimah binti Abi Zu'aib Asy-Sya'diyah di desa Bani Sa'ad. Beliau diasuh oleh putrinya yang bernama Syamah. Setelah 2 tahun menghirup udara desa, beliau dikembalikan kepada ibunya, kemudian dibawa ke desa kembali bergaul dengan penduduk selama 5 tahun. Selama menyusukan Nabi SAW, Halimah mendapat berkah, ternaknya subur berkembang biak, air susunya banyak, dan rezekinya lapang. Sebelum berusia 3 tahun, dadanya dibedah oleh malaikat Jibril, dan ketika berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia di Abwa, Madinah. Ketika berziarah ke makam ayahandanya Nabi Muhammad SAW bersama Nabi, maka jadilah beliau SAW yatim piatu. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.